Capek nggak sih ngelamar sana sini tapi nggak ada yang tembus, nggak ada yang lolos. Kemarin aku daftar PNS nih, kenapa nggak lolos juga? Kenapa? Lah emangnya itu ya kemarin nggak ada informasi soal interview kemarin itu? Interview kemarin juga gatot, nggak lolos. Ya emang sih ya, cari kerja sekarang tuh susah banget tau nggak? Tapi kalau dipikir-pikir, mending ternak lele aja nggak sih? Kenapa tiba-tiba kepikiran ternak lele nih? Ya daripada di PHP ini ya nggak? Memburu-buru ikan lele. Ternak lele lebih menjanjikan, Le. Baiklah, kalau begitu, mari kita coba. Gas, gas. Halo Sobat Eswas, kalian lagi nonton Mulai Dari Nol. Oke, kali ini aku lagi ada di Desa Tegalrejo, tepatnya di Kabupaten Boyolali, di Kampung Lele. Hari ini aku akan mengajak Sobat Eswas semuanya untuk belajar bagaimana cara budidaya ikan lele, biar kita semuanya pinter ya. Dan Sobat Eswas dapat pandangan mau usaha apa lagi sih ya. Yuk kita langsung belajar sama expertisnya. Yuk. Halo Pak Tri, perkenalkan saya Dea dari Solo Pos dengan Pak Tri Harjono, gitu. Iya betul. Baik, Pak Tri, saya tahu Pak Tri peternakan lelenya ini itu dari Google Maps. Iya. Ya kan, dari Google Maps. Nah, mungkin hari ini saya mau kasih tahu Sobat Espos ya untuk belajar lebih dalam bagaimana cara beternak lele bersama Pak Tri Harjono ya. Lalu Pak Tri, di sini kan saya lihat ya Pak, kolamnya ada berapa nih Pak? 1, 2, semuanya 3, ada 24. 24 lele itu berarti sampai belakang? Iya, sampai sana. Baik, nah dulu Pak, dulunya ketika Pak Tri mau merintis itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Iya, ceritanya begini Mbak. Sebelum saya budidaya di lahan yang seluas ini, saya dulu itu ada namanya Pak Daryadi, guru SMP Teras itu, dia itu coba-coba budidaya di kolah Mbak. Kolah itu di tempat bak mandi itu. Iya, kamar mandi. Ya, intinya budidaya di situ itu dia kok berhasil. Ya, berhasil. Terus dia tuh punya ide, sama teman-teman tuh punya ide, tapi ya belum sebanyak ini, baru 1-2 orang. Karena apa? Kalau kita belum berhasil itu, orang-orang itu diajak itu nggak mau, selalu mencibirkan, selalu tidak percaya. Lah akhirnya saya bersama Pak Daryadi itu, istilahnya punya ide bagaimana budidaya lele itu kita pindahkan ke sawah. Ya, karena di sini itu semua dulu lahan pertanian, Mbak. Karena pertanian itu sangat tidak menjanjikan, artinya kebutuhan hidup itu masih kurang terus. Jadi kita beralih ke lele lah. Selanjutnya yang tadi kita dari kolah pindah ke sawah, ya ke sawah itu tujuannya dulu kita bukan untuk budidaya, Mbak, tapi untuk mengatasi padi supaya nggak dimakan tikus itu, supaya tidak dimakan ayam itu bagaimana? Soalnya padi-padi ini kan di pinggir desa. Lah padi itu kita kasih lubang, kita kasih istilahnya kolam memanjang ini untuk magarin padi itu. Untuk magarin supaya apa? Supaya padinya nggak dimakan ayam, nggak dimakan kambing itu. Lah ternyata apa? Padi sama yang pagarnya itu hasilnya lumayan, pagarnya ini malah menguntungkan. Yang pagarnya ini. Iya, menguntungkan pagar ini. Nah setelah itu, lah kita mengembangkan 1-2 mulai ke kolam. Ke kolam nggak terus langsung sebanyak itu, nggak satu dulu, dan itu pun masih 2-3 orang yang mengelola. Iya, masih 2-3 orang yang jadi pionirnya dulu. Ya 2-3 orang lagi, ya begitulah ininya. Itu awalnya. Di tahun berapa Pak? Sekitar tahun 96. 19. Iya, 1996 dengan sebenarnya dulu hanya untuk
menghilangkan ya Pak ya, Ya. maksudnya ya mengurangi biar ayam nggak Ya, masuk. tidak makan, ya tikus kambing nggak masuk, ya kambing nggak masuk, malah menguntungkan ya. si pembatasnya Betul, ini. betul. Lalu tadi Pak Tri juga sempat mention bahwa lebih menguntungkan yang pagarnya ini. Iya. Nah pada akhirnya kan pasti, wah berarti kalau gitu ini aja nih gitu kan Pak, ikan Iya. lele aja nih Iya, Pak. betul. Terus awalnya itu pasti bermodalkan, kalau ikan lele ini modalnya gimana sih Pak? Apakah memang cukup besar atau ya udah Mbak dulu tuh modal seadanya aja? Iya, betul. Begini Mbak, budidaya ikan lele itu kosnya paling besar. Jadi biaya pakan yang itu nggak bisa ditekan. Itu modal awal. Kita ini dulu kan sebelah ada peternak ayam Mbak. Saya peternak lele yang belum ketahuan hasilnya itu nanti bagaimana. Iya. Itu kita sama-sama ke BRI, kita bawa sertifikat Mbak. Ya setelah itu kita mengajukan pinjaman maksudnya. Ternyata apa hasilnya? Yang ayam itu dia sudah dikasih pinjam, saya masih diproses, masih diajukan ke manajer, masih diajukan ke pihak-pihak yang berwenang untuk diseleksi dulu. Ternyata saya itu waktu itu hanya dipandang sebelah mata. Takutnya saya nanti tidak bisa nyicil. Karena prospek lele kan di sini lele belum tahu, belum banyak. terlihat. Betul, ya begitu itu. Itu awalnya kita pinjam dari bank, Mbak. Pinjam dari bank itu dapatnya berapa Pak? Dapat bank itu waktu itu hanya kita mengajukan sertifikatnya ini lahan 5.000 meter ini kita hanya waktu itu pinjam 9 juta Mbak. 9 juta itu kita nggak dapat sampai kita terkatung-katung akhirnya kita kuli itu bagaimana kita menyediakan lahan tapi modalnya orang lain. Oke. Tapi nanti hasilnya saya separuh yang punya modal separuh. Ya itu modal begitu 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam akhirnya bisa jadi sampai begini ini. Oke. Kalau dihitung-hitung Mbak dulunya, satu kolamnya itu berapa modalnya? 1 kolam waktu tahun 96 itu paling sekitar 5 juta, 4 juta Mbak. 5 juta, 4 Iya, juta. karena di tahun populasi 96. Iya, karena populasinya juga sangat rendah kan. Kita segini ini kita kasih 4.000, 3.000 segitu itu. Kalau Tapi untuk ukuran kolamnya itu? ukuran kolamnya ya ini 4 kali 15, lebar 4. Dari awal ukurannya segini? Iya, betul. Berarti satu itu kalau di tahun 96 adalah Iya. 5 juta. Tapi Iya. kalau dikonversikan di tahun 2024-2025 ini, satu kolamnya modalnya berapa Pak? Ini 1 kolam ini modalnya ini sekitar 17,5 juta ini Mbak. 17,5 juta? Iya, itu lele 15.000. Lele 15.000. ya. Dapatnya kolam yang seperti apa nih berarti? Maksudnya Ya. speknya 17.500 itu Iya. speknya kolamnya itu seperti apa? Kolamnya ya ini Mbak ukuran 4 kali 15, populasi 15.000. Nah nanti biayanya semua baik pakan sama bibit itu kalau ditotal semua itu sekitar 17,5 juta. Oh begitu. Nah, lah misalkan nanti 17 juta itu bisa panen semua bisa habis itu 17 juta itu pakan 15 ton itu nanti misalkan jadi panennya itu nggak usah sampai dengan pakan 15 kental nggak usah. Kita pakannya cukup jadinya dagingnya cukup 13 kental atau 10 kental aja kita untung udah 3 juta kita udah dapat Mbak. Oke. Lah orientasinya bagaimana? Kita budidaya dengan lahan sempit kita bisa menghasilkan 3 juta setiap 3 bulan. Contohnya begini Mbak, kita kan lahannya hanya 4 kali 15, bisa menghasilkan 3 juta per 3 bulan itu kita mau tanam apa selain itu kita? Kita kan udah cenderung ini yang Iya. suka begini ini. Jadi mengolah lahan sempit bisa menghasilkan hasil yang lumayan itu. Gitu. Oke, baiklah. Terus kalau Pak Tri sendiri ini awalnya dari bibit lele kah atau bagaimana Pak? Oh betul. Iya, begini Mbak. Kita ini di sini semua kampung lele ini semua perlu bibit. Artinya bibit masuk sini itu per hari itu sampai 300.000 per hari harus masuk sini. Paling minim 200.000 tiap hari harus masuk sini. Karena apa? Bibit di sini itu tidak bisa dibikin di sini, Mbak. Di sini tebar bibit itu mulai dari size
5, 6, 7, 8 itu masuk sini. Jadi di sini tidak ada pembenihan, tidak ada mulai tebar bibit. Misalnya saya 6 cm, 7 cm itu dibudidayakan selama 3 bulan baru dipanen. Oke, baik. Yeah. Jadi di sini Pak Tri sendiri itu tidak dari pembibitan, Betul. tapi beli bibit dan Betul. pada akhirnya dibesarkan. Iya. Seperti itu ya Iya, Pak ya. iya, Oke, baik. betul. Setelah ini mungkin saya mau diajak untuk dikasih tahu Pak, Iya. prosesnya yang lebih detail lagi seperti apa, biar Sobat Expos juga lebih paham lagi ya. Iya. Baik, kita langsung ke proses selanjutnya. Pak, kalau untuk kolamnya sendiri Pak, yang biar kolamnya ini standar, kan pasti ada standarisasi Betul. kolam ya Pak. Iya. Yang perlu disiapkan itu apa saja? Begini Mbak, untuk pembikinan kolam atau perawatan kolam itu di sini kita perlu contohnya kayak parang, kayak arit, mesin potong. Contohnya ini untuk memberi sanitasi kolam ini. Di samping itu kita juga sediain paralon itu yang untuk air masuk, kita bikin itu. Selain itu kita juga nyediain seser, yaitu sarana dan prasarana untuk perawatan kolam atau pemanenan nanti semua pakai alat itu semua. Seser itu untuk yang Penangkapan. itu Betul, Pak ya? Kalau ya. nggak ada seser, bisa pakai jaring yang kecil itu nggak? Iya, awalnya kita pakai jaring yang besar, Mbak. Dari ujung itu kita jaring dulu. Setelah kita jaring, kita bawa ke tempat grading, ke tempat sortir. Ya. Setelah itu kita sortir di sana, sebagian di sini baru kita keringin pakai diesel ya. Di sini modelnya kolamnya itu di sini model kolamnya itu di sini ada carennya, Pak. Caren itu artinya legukan yang untuk mempermudah pemanenan. Jadi kalau panen itu sangat mudah, kita sedot ini lele ngumpul di sini semua. Jadi kolam ini dasarnya kolam tidak rata. Tidak rata? Tidak, dasarnya kolam ini dari sana ada kemiringan sekitar 30 derajat, Mbak. Artinya nanti dia air itu bisa nyisi, ikan itu akan ngumpul di sini semua dan akan mudah. Tapi kalau nggak ada caren atau nggak ada caren itu, kita nangkep lele aja satu hari itu udah satu aja udah nggak bakalan kena. Masa iya tempatnya datar gitu. Oke Pak. Terus ini saya kayak lihat itu ada lapisan. Iya, di ada kolam karung. itu? Iya. Ini sebetulnya begini, Mbak. Karena lahan ini supaya tidak ada longsor, karena sifat lele itu ngerong, Mbak. Ngerong itu apa ya? Ngerong itu suka gusur-gusur gini loh. Suka bikin lubang. Iya. Nah, ini pematangnya ini kita pakai karung, kita isi tanah, kita susun seperti bata. Seperti nyusun tembok bata itu. Jadi sini tumpangin ini, dan gitu terus. Tujuannya apa? Tujuannya pematang ini supaya tidak digogosin, tidak dibikin lubang sama lele itu. Oke, biar nggak longsor juga Betul, Pak ya? iya. Baik. Betul. Berarti Pak, pasti ada plus minus antara kolam yang dibuat dari tanah. Iya. Dan juga biasanya saya juga pernah lihat kolam yang dibuat dari beton. Oh iya, betul. Itu plus minusnya apa Pak? Begini Mbak, itu plus minusnya sangat banyak sekali. Terutama di musim-musim 1 tahun itu kan ada cuaca yang ekstrim, Mbak. Iya. Itu di bulan-bulan 7-8 itu kan cuaca ekstrim. Nah kalau kolam tanah begini Mbak, artinya dia itu bisa menyerap sinar matahari. Misalkan panasnya ini sampai 30 derajat, sampai di kolam ini dia nggak sampai 30 derajat, mungkin sekitar 28, 27. Tapi kalau kolam beton itu tidak bisa menyerap sinar matahari. Jadi misalkan antisipasinya kalau kolam beton, begitu kita ada musim-musim panas itu kita airnya harus disurvei terus, harus ditambah terus supaya panasnya itu biar suhunya tidak terlalu tinggi. Lah kolam tanah itu hebatnya tadi itu bisa menyerap sinar matahari. Apalagi ini kan kanan kiri kita kasih pagar begini, Mbak. Ini sangat mempengaruhi sama cuaca ini, Mbak, sama suhu ini. Betul, yang lain-lain pada misalkan bulan 7 sampai 8 itu di sini suhu sampai 32 loh, Mbak. Bulan 7, bulan 8 itu suhu sampai 32. Tapi kalau di sini dengan adanya pagar begini ini bisa sampai kurang. Akhirnya nanti hidupnya lele itu akan nyaman. Jadi tingkat kematian juga bisa diminimalisir, Iya, Pak, bisa, ya. Jadi akan lebih rendah sekali. Menguntungkan Kolam tanah. pakai kolam yang tanah. Iya, saja. iya. Terus Pak, saya juga dapat kadang ada teman-teman yang tinggalnya itu kan kalau di desa lahannya lebih luas, lebih banyak ya Pak ya. Kalau mau beli tanah pun masih ada pilihannya. Tapi kadang teman-teman yang tinggal di
kota, di perkotaan itu mereka juga ingin nih biasanya kan. Ya, Ya bikin-bikin lah itu kan karena Ya. memang tahu bahwa lele ini cukup mudah perawatannya. Ya. Nah, kalau menurut Pak Tri sendiri untuk rekomendasi ya kan, pemilihan tempat kalau tinggal di kota itu seperti apa? Terus kolamnya yang paling efisien dan paling standar itu kayak gimana? Kalau di kota ini sebagusnya karena kota ini kan rata-rata lahannya sangat minim tuh Mbak. Iya. Ya, itu bagusnya itu dia pakai orsid Mbak. Orsid pakai kolam bulat itu, misalkan pakai kolam bulat dia pakai orsid. Nanti pematangnya atau dindingnya itu pakai besi wearmesh itu. Ya. Nah, itu yang pakai diameter 2, 2 meter 3, 2 meter 1 ada itu Mbak. Itu sangat efektif dan sangat mudah sekali untuk dibudidayakan di kota. Karena apa? Orsid itu tahan sampai 10 tahun sampai 5 tahun. Lama juga Pak. Iya, orsid itu tahan sampai di samping itu dia mudah sanitasi, mudah pemanennya mudah, dia dibuka aja udah dipasang outletnya, udah tinggal nyabut begini udah. Jadi ya udah mudah sekali. Jadi yang bisa direkomendasikan atau disarankan dari Pak Tri adalah bikin kolam yang Dari seperti itu. dari kan? orsid. Dari orsid, dari Iya. bahan orsid. Iya. Jadi kalau tanah mungkin ya cukup sulit ya. Cukup sulit. Di samping itu lahannya terbatas. Tapi tetap bisa memungkinkan untuk Budidaya. budidaya itu Betul, masih iya. memungkinkan. Jadi Betul. pokoknya yang penting ya mau aja lah ya. Iya, gitu yang kan, penting kita ada inisiatif, usahanya ada gitu. kemauan ya. Oke, Pak, terus tadi Pak Tri juga bilang bahwa Pak Tri dapat bibit atau beli bibit. Betul. Nah, beli bibitnya itu kalau Pak Tri sendiri itu dari mana? Begini Mbak, kita ini karena kebutuhan bibit di Kampung Lele ini per hari sampai paling minim itu 250.000 sampai 300.000. Di sini banyak disuplai bibit itu dari mana-mana. Ada yang dari Jawa Timur, terutama dari Pare ada. Ada dari lokalan sini juga ada Mbak. Ada dari Pati ada dari Banjarnegara juga ada. Tapi kita ini kebutuhan bibit itu harus kemitraan Mbak. Jadi kalau kita nggak bibit kurang bagus, ya kita nggak terima Mbak. Artinya nanti kalau bibit yang jelek ya kita betul-betul kita pulangkan dan kita cut. Besok kita udah nggak ambil lagi. Bibit itu dari Banjarnegara, dari Kediri, dari lokalan sini juga banyak. Ya, jadi tidak satu tempat, tapi bibit itu kita sudah kemitraan sudah sejak lama. Dan kalau Pak Tri sendiri untuk kolam yang jumlahnya 24 ini butuh bibitnya itu berapa Pak? Kita begini Mbak, per kolam ini kita dulu kita sampai 20.000 ini Mbak, segini nih. 20.000 untuk Iya, satu kolam. tapi sekarang ini kita butuh bibitnya 15.000 sampai 12.000. Tapi bagaimana nanti misalkan 15.000 itu ya rutin 15.000, tapi kadang-kadang pembenihnya kadang-kadang suka kurang, suka apa. Tapi 12.000 ya udah oke lah daripada nggak ada gitu. Gitu Mbak. Jadi kebutuhan bibit itu sekitar begitu. Bibit itu tidak, kita kan petaninya banyak, pembenihnya kan hanya itu-itu aja. Samping itu kita harus ngantri Mbak. Ngantri nanti tebarnya bergantian. Tapi kalau sekaligus kita modalnya nggak punya kita Mbak. Ya kalau sekaligus ini 24 ini kan modal kita bareng. Iya. Kita kan nggak punya. Tapi kalau ini 1 bulan, ini 1 bulan lagi jedahnya itu 1 bulan lagi, itu pun nanti akan bisa kejar-kejaran Mbak. Ya tapi kadang-kadang 1,5 bulan baru tebar lagi, 1 bulan tebar lagi. Ya, berarti kalau Pak Tri sendiri adalah bibitnya itu akan ada 1 bulan atau 1,5 bulan. Ya gantian biar nggak berbarengan gitu loh Mbak. Artinya nanti kalau kita bareng itu modal kita juga sangat banyak sekali. Kalau Betul. untuk bibit 15.000 itu harganya berapa Pak? Harganya dari sananya itu kita sudah kena 170 yang ukuran 7 cm Mbak. 170 rupiah. 170 rupiah. Ya, 170 rupiah untuk 1 ekor. Nah, nanti hitung-hitungannya per 1.000 itu ada spernya, cadangannya itu 50. Jadi kalau total full isinya ya 15.000 dikasih ditambah 50 kali 15 itu tadi. Oke, berarti tetap ada spare yang Ada dikasih spare untuk gitu kan. jaga nanti kalau ada kematian itu Mbak. Tapi kadang-kadang ya full mortalitasnya tidak ada. Artinya tidak ada yang mati semua gitu loh. Jadi kan populasi jadi nambah. Oke, baik. Pak, mungkin kita jalan lagi ke sana. Oh iya. Baik Pak, kalau untuk persiapan kolamnya sendiri,
sebelum pada akhirnya bibit itu siap untuk ditebar, itu prosesnya bagaimana Pak? Begini Mbak, ini kan setelah panen, lele ini setelah panen, kolam itu kita sanitasi dulu sampai bersih. Artinya lumpur-lumpur yang ada di bawah sedikit itu kita taikkan ke atas dan ke kanan. Setelah itu kita keringkan selama 3 hari atau 4 hari. Baik. Ya, tujuannya apa kita keringkan itu? Tujuannya persiapan kolam ini supaya nanti kalau ada lele yang ketinggalan di lubang itu supaya mati. Ya, itu pertama. Kedua, nanti kita setelah kering itu kita tebar dolomit. Dolomit itu sifatnya dia akan mengikat Fe, mengikat kadar besi. Jadi di samping itu dia bisa untuk menetralisir pH. Ya, setelah kita keringkan selama 4 hari sama tebar ini, baru kita isi air. Ya, setelah kita air sudah nanti 2 hari setelah kita rekayasa tadi akan tumbuh plankton, akan tumbuh kutu air, akan tumbuh uget-uget atau semacam pakan alami lah yang nanti untuk persiapan tebar bibit. Gitu. Jadi semua rangkaian itu adalah untuk mempersiapkan yang namanya pakan alami. Iya. Ya, pakan alami ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Maksudnya kayak fungsinya untuk lele yang masih kecil ini sebenarnya apa? Betul sekali. Pakan alami itu begini tuh Mbak. Bibit itu dari OPR sana, dari unit pembenihan di tempatnya sana, itu kan dia dikarantina. Masih dikarantina itu artinya tidak dikasih makan, tidak diapa-apa. Dia itu akan lapar, lapar. Di samping itu bibit itu lele itu senjatanya ada di lendir Mbak. Karena dia sering diserit, sering dihitung, sering senggol, sering dipindah-pindah, dia kulitnya akan menipis. Nah, setelah itu kalau kulitnya menipis dia akan mudah iritasi, dia akan mudah kena penyakit. Tapi kalau kolamnya kembali ke tadi semula, kolamnya sudah kita rekayasa, sudah ada pakan alami dan suhu pH-nya sudah normal, begitu bibit datang, bibit itu akan cepat beradaptasi, Mbak. Nah, endingnya bagaimana? Endingnya akan mengurangi tingkat kematian. Begitu tadi, begitu, Mbak. Oke, berarti bibit lele itu yang benar adalah tidak langsung diberi makan. Betul. Makan pelet itu Pak ya? Betul, ya. Jadi disiapkan dulu pakan alaminya ya, di dalam kolam, betul, biar bisa beradaptasi. Iya, betul. Begitu, lah, ya, Pak, ya? Lah begini Mbak, bibit itu begitu datang dari sana itu kan lapar, dia akan makan pakan alami dulu Mbak. Pakan alaminya itu dimakanin dulu lah. Setelah pakan alami habis, dia nanti kita ganti pakan pabrikan. Pakan pabrikan yang size-nya itu masih 1 mili, min 1 mili, min 2 mili, masih kecil sekali karena dia kan masih balita, Mbak. Iya, gitu. Pak, mungkin kita jalan-jalan lagi atau bisa kasih pakan Pak abis ini? Iya, bisa. Baik. Oke Pak, berarti kalau untuk pakannya sendiri setelah pembibitan tadi berapa hari Pak baru boleh dikasih makan? Oh begini, setelah kita tadi kolam sudah kita rekayasa, sudah ada pakan alami, begitu kita tebar bibit, setelah kita tebar bibit, bibit itu akan memakan pakan alami itu dulu. Setelah habis, misalkan 1 hari habis atau 2 hari habis, baru kita kasih pakan pabrikan. Pakan pabrikan size-nya yang masih 1 mili Mbak, karena bibit yang size-nya 7 cm itu kan masih kecil, jadi kita kasih min 1 sudah berani. Oke, berarti pakan alami ini akan habis sekitar 2 hari. Iya, betul. Ya, maksimal ada 2 hari. 2 hari sudah habis, baru kita kasih pakan pabrikan. Pakan pabrikan. Ya. Nah, pakan pabrikan ini untuk bibit yang sekitar 15.000 itu dikasihnya berapa Pak? Porsinya Mbak? Iya, porsinya. Oh betul. Porsinya kalau untuk 15.000 intinya begini Mbak, karena dia baru istilahnya baru pindah dari pakan alami ke pakan pabrik ke pelet istilahnya. Jadi kita ngasih makannya paling kalau lele 15.000 itu paling kita 3 piring 4 piring. Iya, 3 piring sama 4 piring. Piringnya ada contohnya ini. Kalau beratnya sendiri itu sekitar berapa Pak? Kurang lebih satu piringnya ini
Nggak sampai kurang 4 piring itu kurang ya, sekitar 1 kilo kurang dikit lah Mbak. Oh. Itu untuk lele 15.000. Berarti ya memang nggak yang terlalu banyak gitu Pak? Ya jangan, karena dia tuh nanti penguraian pakannya akan lambat Mbak. Setelah masuk dia tuh pakan itu pencernaannya lele itu kan sangat lambat Mbak kalau masih kecil. Tapi kalau besar begini model ini dia udah cepat. Oke, baik. Kalau untuk pakannya sendiri yang dipakai ini yang apa Pak? Iya, pakan ini yang dipakai modelnya begini Mbak. Ini pakan Sinta ini proteinnya ini 32% Mbak. Proteinnya 32%. Ini pakan Sinta. Oke ya, ini memang yang untuk pakan bibit. Ya, bibit ukuran 7 cm ya, betul. Pak ya? Ya. Oke. Ini pakannya ini kalau ini sekitar 4 piring. Ya, 4 piring begini ini untuk lele 15.000. Oh, jadi juga memang nggak yang terlalu banyak itu ya, nanti untuk biar nggak cepat mati juga Pak ya? Ya, di samping itu untuk tadi ini supaya nggak karena kan bibit kalau makan ini kan pencernaannya belum sempurna, belum kuat kayak lele yang besar begini Mbak. Iya, baik. Pak, saya juga mau tanya perihal entah ini mitos atau bukan, katanya kalau goreng lele, terus lelenya bengkok, itu tandanya dia tidak diberi makan yang berkualitas, ya kan Pak? Ya. Apakah itu benar? Oh betul sekali Mbak. Coba nanti Mbak tanya, kalau lele yang dipakan pakan limbah atau pakan bukan pelet, dia itu lemaknya akan tinggi sekali Mbak, akan mempengaruhi kualitas lelenya. Dan lelenya itu nanti kalau digoreng itu dia pasti bengkok. Begitu digoreng udah mau kering dia dibarengin sama bengkok begini. Itu yang pakannya limbah atau pakannya bukan full pelet gitu Mbak. Di samping itu kualitas dagingnya itu di luar garing, tapi di luar kering, tapi di dalamnya itu masih becek, masih blenyek. Nah itu yang pakan nggak akan kering meskipun digorengnya dengan minyak yang betul banyak. Sekali, ya betul, tidak akan kering dan rendemennya sangat tinggi sekali. Misalkan kayak yang pakan yang dipakan limbah ini lele 4 kilo itu digoreng jadi 1 kilo. Ya, tapi kalau beda dengan lele yang pakannya full pelet begini Mbak, ini rendemennya sangat rendah sekali. Ini misalkan lele 2,5 kilo atau 3 kilo digoreng jadi 1 kilo. Ya, dan kualitas dagingnya dia digoreng biar minyaknya itu sedikit, dia akan tetap lurus. Di luar kering, di dalamnya juga kering. Dan rasanya bukan main. Kalau lele full pelet itu ya semua komposisi pakannya kan sudah macam-macam, ada ini, ada itu. Jadi rasanya pun beda. Tapi beda dengan pakan limbah. Yang namanya pakan limbah itu tahu sendiri kan? Iya. Begitu. Berarti kalau dari segi kualitas dagingnya juga bisa dirasakan. Betul sekali, ya. Dengan yang diberi makan pelet, dan juga yang diberikan makan limbah. Betul sekali. Berarti ya kalau gimana ya? Kalau orang awam yang nggak tahu Pak, ya kan? Kalau Pak Tri kan pasti udah tahu nih kan, karena pakarnya lele gitu kan. Nah kalau buat orang awam yang nggak tahu, supaya bisa memilih, ini tuh berarti lelenya nggak bagus nih, ini lelenya bagus nih. Kalau dari fisiknya tuh bisa dilihat nggak? Iya, dari fisiknya lele itu kalau dipegang agak genjur-genjur gitu Mbak. Teksturnya tuh nggak padat. Contohnya misalkan kayak lele ini yang pakan pulpet, dipegang itu kenceng, lelenya kenceng. Iya, badannya itu kenceng. Kalau makannya limbah itu agak ngembus-ngembus gitu loh Mbak. Agak ngembus-ngembus, agak lembek gitu. Ya, dipegangannya udah terasa sekali dipegangnya. Oke, berarti ya harus pinter-pinter kita memilih, gitu betul. Ya. Iya. Oke, jadi kalau buat Sobat Espos yang mau beli lele di pasar, mungkin bisa dipegang dulu. Apakah ini lelenya, ini padat nih dagingnya. Terus atau, ini emang lelenya ya agak sedikit nggak berisi nih. Atau ya kalau dipegang genjur-genjur tuh bahasanya apa ya? Kayak agak lembek semacam gitu, lembek kayak jelly gitu. Nah itu berarti ya pakannya limbah itu. Makanya nggak berkualitas seperti itu. Nah, kadang ikan juga bisa sakit nggak sih Pak? Betul, kena sakit. Nah kalau sakit di lele ini yang paling bisa dilihat itu seperti apa? Iya betul sekali Mbak. Begini, kita lele itu karena siklusnya ini kita per tahun Mbak. Jadi per tahun itu kita sudah hafal betul penyakit-penyakit yang akan timbul itu kita sudah antisipasi. Jadi bulan-bulan 7 itu kan cuaca ekstrim Mbak. Itu sampai suhunya tinggi lah itu. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Lah itu terjadi fluktuasi suhu tadi yang menyebabkan jamur Mbak.
Jamur itu siripnya ini pada putih-putih, sungutnya itu pada putus-putus. Lah, antisipasinya bagaimana? Kita kalau sebelum kena, jadi kita itu sering kita itu air itu kita perhatiin. Kalau airnya tuh kekentalannya kental sekali, lah itu buru-buru kita ganti. Oke. Ya, jadi kita pengendalian di sini tuh penyakit itu tidak pakai chemical, tidak pakai obat, Mbak. Karena pakai obat itu efeknya sangat banyak sekali. Yang baik, yang menguntungkan, kalau yang merugikan semua mati. Iya. Contohnya, parasit mati, tapi bakteri yang pemakan Piscesnya ini akan mati juga. Jadi nanti akan merusak ekosistem, Mbak, itu. Akan terjadi degradasi. Jadi kita pakai secara kultur teknis saja. Jadi misalkan sakit, itu kita airnya ini misalkan segini 1 meter, kita kurangin 2/3, Mbak. Kita sisain 1/3. Nanti setelah 1/3 ini kita tambah air baru. Nah, sistem yang untuk pengendalian hanya itu. Jadi di sini tuh semua di Kampung Lele ini tidak pakai obat, tidak pakai chemical. Chemical itu nanti akan merusak ekosistem. Jadi anak cucu kita nanti nggak bisa nerima, mbah saya dulu tahun sini budidaya ikan lele, dia nggak bisa menerima itu. Jadi tahun yang akan datang dia itu di sini kalau ekosistemnya udah rusak, dia nggak bisa budidaya ikan lele lagi. Nah, itu dampaknya obat, Mbak. Jadi sini itu pakai ekosistem aja. Jadi pakai kultur teknis saja. Jadi airnya kita rekayasa karena lele ini hidupnya di air. Jadi kualitas airnya ya harus kita perbaiki supaya nanti hidupnya bagus. Betul sekali ya. Dilihat dari fisiknya. Kalau lele itu yang paling sering itu penyakitnya adalah jamur, Pak, ya? Iya, jamur. Ya, jamur. Dengan cuaca ekstrim biasanya itu yang paling sering adalah jamur yang berada di siripnya. Iya, betul. Biasanya ada warna-warna putih begitu. Iya, putih-putih. Dan juga kumisnya ya, Pak, ya? Iya, pada putus-putus, Mbak. Gampang sekali putus. Ya, berarti itu kalau sudah begitu, ya. Berarti ini udah sakit nih lelenya. Nah, antisipasinya sebetulnya kalau antisipasinya yang seperti saya uraikan tadi. Lah, misalkan terjadi langsung kena gitu, kita pakai garam aja, Mbak. Garam itu karena begini, Mbak, air tawar itu budidaya air tawar itu kalau kena sakit itu obatnya garam. Kalau ikan laut obatnya air tawar. Itu udah harga mati lah, udah nggak bisa dikotek-kotek. Semua apa juga pasti nyebutkan begitu nanti ya. Kebalikan begitu. Tapi kalau udah terjadi kena penyakit itu kita pakai garam grosok aja. Lah, berapa kebutuhannya untuk per meter kubik? Kalau garam ini untuk per meter kubik ini kita kasih 0,5, Mbak. 0,5. Iya, berapa 0,5 kilo. Kalau ini misalkan luas 60 meter kita kasih sekitar 25 kilo. Garam karena ini kolam tanah, sistemnya kita taburkan begini aja. Taburkan garam yang grosok itu. Garam grosok itu yang biasanya untuk minum sapi. Ya, betul sekali. Ya. Itu sangat itu sangat bagus sekali. Teksturnya lebih kasar daripada betul. garam dapur. Iya, betul. Oke, Pak, mungkin bisa kita kasih makan dikit, boleh, Pak? Oh, boleh. Kita teknis pemberian pakan ini juga harus beda-beda, Mbak. Jadi tidak sembarangan pemberian pakan ini. Karena apa? Yang kita harapkan ini kalau panen ini bisa 95% ini bisa konsumsi, Mbak. Artinya bisa diserap sama pasar semua. Ya, cara pemberian pakan itu harus merata. Jadi ikan dalam 1 menit itu mempunyai kesempatan makan sama. Tidak bisa begini dicemplungin begini, kalau makan ya makan, tapi nanti besarnya tidak sama. Pemberian pakannya harus merata, Mbak, harus menyebar. Lihat begini. Ya, perusahaan harus menyebar. Jadi dalam 1 menit ikan itu mempunyai kesempatan makan sama. Itu contohnya, lihat. Ikan kan besarnya sama itu. Besarnya sama, tidak ada yang gede, tidak ada yang kecil. Lebih besar. Dan tidak ada yang kecil. Nah, nanti kalau panen ini bisa 95% ini konsumsi semua. Konsumsi kan harganya 21.000. Kalau di bawah konsumsi, di atas konsumsi itu dikurangi 1.000 atau dikurangi 500, Mbak. Tapi kalau 95% konsumsi artinya margin kita akan lebih lumayan lagi. Oke, cara pemberian harus merata, Mbak. Coba lihat. Dalam 1 menit ikan itu mempunyai kesempatan sama. Nanti pertumbuhannya juga rata semua. Jadi ikan itu nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Lihat. Yes. Kita kasih makan. Jadi nggak ada faktor gen yang paling gede, itu nggak ada. Coba lihat, ikannya sama, Mbak. Oke, gitu. Wow, jadi itu ikannya masih sama semua itu.
Sobat Esos ya, kalau kasih makan ternyata tetap harus ada teknik. Ya, teknik harus penyebarannya harus menyebar. Biar pakan itu nggak berkumpul di satu tempat aja, jadi biar ukuran lelenya juga bisa seragam. Sama gitu ya, nggak ada yang lebih besar dan akhirnya jadi predator, dan nggak ada yang lebih kecil terus terbuli gitu, nggak akan ya. Iya. Pak, kalau yang di sini ini udah siap panen belum sih Pak? Kalau panen begini kan, ini kan begini kolamnya modelnya begini Mbak. Sana itunya tempat masuk itu kita tutup airnya pakai pipa itu modelnya begini. Setelah itu di sini kan ada caren Mbak. Caren itu tempat untuk lubang dari dasar kolam ini. Dalamnya sekitar 70 cm. Ya, dari kolam ini lebih dalam lagi 70 cm, kira-kira lebarnya 60 kali 1,5. Nah, tujuannya di sini untuk tempat basket, Mbak. Tempat basket itu kita kasih selang, kita sedot, lah airnya kita buang ke kalinan sana. Lah, air ini sangat bermanfaat sekali untuk tumbuh-tumbuhan, untuk budidaya cacing sutra ini sangat bermanfaat sekali air ini, Mbak. Air lele ini. Nah, setelah itu kita sedot sampai sana. Air itu ini sampai sekitar semata kaki ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya lele ini biar nggak pada mati. Nah, nanti ikan itu kita ambilin pakai seser tadi, Mbak. Ikan kan pada ngumpul di caren ini. Kita ambilin pakai seser. Kita sani dibawa ke tempat breeding di sini, Mbak. Tempat seleksi di bawah sini, nanti dipilihin yang konsumsi yang mana, yang kecil yang mana, yang besar yang di mana. Nah, nanti supaya ini diesel tetap nyala, diesel itu tetap nyala supaya nanti habisnya ikan sama air itu biar bersamaan. Jangan airnya sudah habis, ikannya masih banyak. Ikannya nanti akan suloyo, akan pada berat-berat, akan pada luka, Mbak. Nah, begitu cara pemanennya. Kalau yang di kolam ini nih, Pak, ini umurnya udah berapa bulan, Pak? Ya? Ini udah 2 bulan, sekitar 2 bulan 20 hari ini, Mbak. 2 bulan 20 hari berarti sebentar lagi mau dipanen, Pak? Betul. Nah, tuh. Ya, berarti kalau lele itu panennya paling nggak 3 bulan. 3 bulan, iya 3 bulan. Kalau misalkan ada mundur, itu mundur antrian aja, Mbak. Antrian nanti kita dibeli dari supplier kita. Oke, baiklah. Jadi kalau proses panennya sendiri, kalau dari kolam yang ada tanahnya itu harus ada cekungan yang dibuat. Ya, betul, ada carennya, Mbak, buat untuk memudahkan pemanenan. Pak Tri, ada caren itu untuk memudahkan pemanenan. Ya. Sobat Espos. Lalu Pak, kalau itu tadi berkaitan dengan proses panen yang kalau bisa kita, ya kalau Pak Tri sudah sangat-sangat mudah ya karena udah punya jalurnya, air, terus di kolamnya sudah memadai. Nah, kalau untuk bisnis ternak lele sendiri ini, ya itu kalau menurut Pak Tri itu apakah Pak Tri rekomendasikan untuk Sobat Espos yang mau berkecimpung di dunia usaha? Ya, begini Mbak. Mari teman-teman kita yang belum budidaya, silahkan datang ke sini, misalkan ke tempat saya, belajar atau kita sharing lah. Artinya kita yang udah budidaya duluan. Karena apa? Budidaya lele itu sangat mudah, siklusnya juga sangat cepat, dan budidaya lele itu sangat mudah sekali. Karena apa? Lele juga setiap orang itu dari kalangan menengah ke bawah itu juga membutuhkan ikan lele. Gitu. Kalau misalkan ada teman-teman atau mau belajar, silahkan datang sini. Alamatnya ada di. Ya, nanti kita kasih lah ya. Oke. Nah, kalau Pak Tri tadi kan menjelaskannya adalah ikan lele ini sudah ada yang mengambil gitu. Betul. Ya, sudah ada yang mengambil. Tapi kalau apakah ada orang yang ya perorangan gitu yang kesini terus beli gitu, ada dilayanin nggak Pak? Oh begini Mbak, kalau kita ini kan udah kemitraan, artinya saya beli bibit dari satu tempat, dari tempat orang itu, beli pakan dari tempat yang saya beliin bibit tadi. Nah nanti giliran saya jual panennya ini sama dia juga. Harga market control, tidak ada harga ijon, tidak ada harga monopoli, itu tidak ada, dan bayarnya pun cash. Karena kita beli pakan juga cash. Nah, begitu. Jadi nanti giliran panen dia yang ngambil dan bayarnya pun juga cash. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Artinya kita cari pembeli ke sono ke sini, tidak. Di sini petani itu raja, Mbak, di sini. Beda, ya, petani itu raja. Artinya raja itu bagaimana?
kita beli bibit, tinggal telepon aja, halo, tolong kolam kita nomor 1 diisi. Bibit sudah masuk sini. Kita beli pakan, tinggal telepon, halo, kita beli pakan segini, tolong udah masuk sini. Nah, dengan sistem begitu tadi, kita bisa menekan kos itu sampai 20%, Mbak. Coba kalau kita cari-cari pembeli, cari-cari bakul, kita udah dimainin di itu lah. Kita nanti repot, Mbak. Tapi kita enggak, petani di sini raja, mau datang udah tinggal sini panen, apa tinggal sendiri, bibit nyebur sendiri, pakan udah masuk. Ya, itu bisa menekan biaya produksi itu sampai 20%, Mbak. Ya, kita udah punya jejaring yang begitu yang tidak dimiliki di mana-mana. Hanya di Kampung Lele. Betul. Ya, jadi kalau raja intinya petani di sini itu raja. Petani atau peternak lele yang ada di tempat ini itu Raja. adalah raja. Karena tinggal calling aja, mau bibitnya, mau pakannya, terus nanti nggak usah repot-repot cari pembelinya. Cari keliling-keliling nyari pembelinya itu nggak usah. Nggak usah. Jadi langsung ada yang mengambil setiap 3 bulan sekali. Harga cash. Harganya langsung dibayar cash saat spontan. itu juga ya. Terus tadi juga Pak Tri udah menyampaikan ya ke Sobat Expos, kalau ada yang ingin ya kan bermitra mungkin atau belajar ya kan atau tanya-tanya apapun perihal bisnis ternak lele, Pak Tri sangat-sangat terbuka ya kan. Nanti kita kasih alamat ya kan biar teman-teman bisa cari di Google Maps ya. Terus nomor WA di description box. Jadi biar tolong sekali lagi Mbak, sangat tidak dipungut biaya. Nah, di sini ya, tolong disampaikan sama sahabat misalkan jelas ya. Mungkin belajar di sini setiap saat, setiap apa aja, yang penting kita telepon dulu. Ada kontak person dulu. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada mungkin oknum-oknum di luar sana terus kayak saya mau belajar Pak, bayar dulu, nggak usah sama Pak Tri. Betul. Gratis ya kan, langsung menghubungi aja, langsung ke tempatnya aja. Pokoknya telepon terlebih dahulu ya Sobat Expos. Jadi buat teman-teman Sobat Expos semua yang pengen belajar berkaitan dengan bisnis ternak lele ini, langsung aja, jangan sungkan-sungkan karena ilmu itu bisa dibagikan oleh Pak Tri dengan gratis. Nah, biasanya juga Pak Tri tadi juga sempat cerita teman-teman yang PKL, mungkin mahasiswa, anak-anak SMK yang mau belajar di sini juga sangat-sangat terbuka. Begitu ya, Sobat Expos. Jadi terima kasih kalian semua sudah menonton ya, mulai dari 0 episode ternak lele ya kan, di Kampung Lele Boyolali ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kesini mampir ke Pak Tri. Terima kasih semuanya.